bersama Miss Sally dan Mas Ari dalam video pembelajaran jarak jauh untuk 1 minggu ini. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, Mem. Melompat ke depan, Melompat ke depan, melompat ke belakang. melompat ke belakang. Wah, ngapain sih, Mem, kita lompat-lompat untuk minggu ini? Wah, pasti anak-anak penasaran kan? Kok kita lompat depan, lompat belakang? Tapi, Mem, seperti biasa, sebagai anak Karakanita, kita harus memulai pembelajaran dengan berdoa. Kita berdoa dulu yuk, Mem. Anak-anak duduk yang bagus, kita mau berdoa. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Bunyi semuanya. Ayo kawan duduk manis lalu doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami untuk 1 minggu. Berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Good job. Thank you, Mem Tari. Sama-sama. Wah, tadi sudah lompat-lompat, sudah mendengarkan lagu ya, Mem. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai tema khusus, Mem. Kok khusus ya, Mem? Tema khusus apa itu? Nah, tema khusus itu, nah kita akan bersama-sama untuk merayakan Paskah. Wow, Apa itu, Miss, Paskah saja? ya? Kemudian apa saja ya yang akan kita lakukan dalam merayakan Paskah untuk minggu ini atau di tahun ini? Nah, anak-anak, Mem dan Miss akan mengajak kalian semua untuk mendengarkan, menyaksikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau perayaan Paskah yang kita rayakan. Nah, kita nonton bersama-sama yuk, Mem. Yuk, yuk. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wow, bagus sekali ya ceritanya tadi. Ya Miss, bagus sekali. Iya, Mem. Nah, cerita tadi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari mana? Bangkit dari mati, dari wafat. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah dibunuh, sudah disiksa. Kok Yesusnya mau? Kok Yesusnya tidak melawan? Ya, karena Tuhan sangat mencintai manusia ini. Manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan rela disalib, rela dibunuh untuk menebus dosa manusia. Tetapi Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang disebut, yang kita rayakan Paskah. Hari Raya Paskah adalah hari raya yang dirayakan oleh anak-anak yang beragama Kristen dan yang beragama Katolik. Untuk anak-anak yang beragama Muslim, Hindu, dan Buddha, kalian juga harus menghormati teman-teman kita yang beragama Kristen maupun Katolik. Dengan cara, anak-anak juga bisa mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman kita yang beragama Kristen dan Katolik. Dan anak-anak, kita sekarang harus bersyukur, berterima kasih sebagai anak Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari wafatnya, wafat di kayu salib. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit juga. Kok bangkit? Emang kita wafat, Miss? Kita harus mati dulu ya? Enggak, tapi kita harus bangkit dari satu, kemalasan. Kalau misalnya malas bangun pagi nih, waduh aku malas kemarin nih bangun siang. Nah, sekarang tidak boleh lagi loh nak. Harus semangat, penuh sukacita bangun pagi. Kemudian belajarnya lebih semangat. Aku nggak mau belajar, aku tunggu mama aja. Oh no, atau Miss aku nggak mau mengerjakan tugas. Tidak boleh, tetapi harus semangat. Tuhan Yesus sudah baik, aku harus rajin belajarnya. Aku harus rajin berdoa. Aku harus rajin membantu papa dan mama di rumah. Seperti itu ya nak? Ya. Kemudian anak-anak, setiap kita merayakan Paskah ini, Iya, Mem. biasanya ada apa itu? Yang bulat oval, Miss. Dia oval. Kadang dia bentuk itu apa ya? Belut Paskah. Biasanya kalau kita merayakan Paskah ada Belut Paskah.
Ya, telur Paskah, telur itu melambangkan kehidupan. Seperti Tuhan Yesus tadi sudah bangkit, sudah hidup kembali. Nah, makanya kebangkitan Tuhan Yesus dalam perayaan Paskah biasanya dilambangkan dengan telur Paskah. Mem, kita kasih bocoran nih ke anak-anak. Nah, kita nanti ada perlombaan menghias telur. Itu aku suka sekali. Ayo Mem, harus rajin belajarnya. Nanti Mem dan Miss beritahu kapan lombanya. Ya. Nah, anak-anak, baik, anak-anak harus penuh dengan sukacita merayakan Paskah kita. Nah, dan bersukacita dan semangat juga untuk mengerjakan kegiatan kita. Kira-kira apa kegiatan kita? Yuk belajar bersama. Kegiatan hari Senin mengisi pola gambar salib menggunakan kertas bekas. Nah, ini menggunakan kertas kado. Bagaimana ya caranya? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, di sini sudah ada gambar salib. Kemudian kita akan mengisi pola gambar salib ini dengan boleh kertas kado bekas, kertas koran, atau kertas kalender. Di sini Mem Tari menggunakan kertas kado bekas. Ini kertas kadonya sudah Mem Tari gunting-gunting seperti ini, sudah digunting kecil-kecil seperti ini. Nah, sekarang kita akan tempelkan satu persatu di dalam salib. Nah, kita kasih lemnya. Anak-anak sudah pernah mengisi pola, jangan langsung diberi lem semua ya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit kita tempel satu persatu. Saat menempel jangan buru-buru, kita harus sabar ya nak ya. Nah, ditempel satu persatu. Oke, nih Mem Tari sudah selesai. Nah, jadi seperti ini. Anak-anak supaya bisa menjadi salib yang bagus seperti ini, anak-anak harus apa tadi menempelnya dengan sabar, rapi. Oke, selamat mengerjakan tugas. Kegiatan hari Selasa mewarnai gambar telur Paskah. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, di sini Mem Tari sudah punya gambar telur. Ada berapa ya telurnya ya? Coba kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 telur. Dan dalam telur ini sudah ada polanya masing-masing. Nanti kita beri warnanya warna-warni nak, biar bagus ya. Kemudian di bawah ini ada tulisan Happy Easter, artinya selamat Paskah. Nah, sekarang kita akan memulai mewarnai. Dalam mewarnai kita juga perlu kesabaran loh, supaya warnanya ini tidak keluar-keluar garis. Anak-anak harus pelan-pelan mewarnainya, apalagi kalau pas yang di garis ini. Nah, pelan-pelan ya. Kita kasih pelan-pelan supaya rapi. Anak-anak harus tekun karena ini ada 5 telur yang polanya berbeda-beda. Nah, nih Mem Tari sudah hampir selesai. Oke, tuh telurnya warna-warni jadi bagus kan? Selamat mengerjakan tugas. Kegiatan hari Rabu membuat keranjang Paskah dari barang-barang bekas. Bagaimana ya caranya? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, kita akan membuat keranjang Paskah menggunakan barang-barang bekas. Di sini Mem Tari punya botol bekas sirup, kemudian kotak lampu, ada pita-pita bekas ini, ya, ada pita-pita ini, terus kertas kado, dan alat yang digunakan ada gunting, cutter, lem. Nah, sekarang kita akan membuat, Mem Tari di sini akan membuat keranjangnya menggunakan botol.
Pertama, botol kita potong dulu. Nanti anak-anak karena ini menggunakan pisau, anak-anak bisa minta tolong mama atau papa memotong botolnya kalau menggunakan botol ya. Nah, ini botolnya sudah Mentari potong. Mentari akan menggunakan botol yang di bawahnya. Kemudian, supaya lebih bagus lagi, kita akan beri pita. Nih, kita akan beri pita ya di sini. Nah, kalau ini biasanya menggunakan lem fok atau lem uhu. Kalau pakai lem kertas biasanya tidak menempel nanti. Nah, ini mulai dari atas, Mentari akan kasih lemnya dulu. Nih, Mentari tempel. Nah, ini pitanya kan ada sisa. Kita gunting ya. Gunting pitanya. Nah, kemudian kita tempel lagi pita di bawahnya supaya lebih bagus lagi, Nak. Nah, ini Mentari sudah hampir selesai memasang pitanya. Ya. Nah, sudah jadi nih. Nah, supaya manis lagi Mentari punya bekas apa ini ya? Mentari akan tempel supaya menjadi lebih bagus lagi. Nih, anak-anak juga boleh ditempel pakai kancing baju juga boleh. Nah, ini bagus kan? Sudah jadi. Sekarang kita tempel. Ini sisa pitanya kita jadikan tangkainya, Nak. Nah, kita jadikan tangkainya, kita tempel di kiri dan kanan. Nah, ini tadi sisa pitanya tadi Mentari tempel di sini sehingga menjadi tangkai. Sudah jadi keranjang kita. Oke, selamat mencoba. Baik anak-anak, kita sudah belajar, sudah mengenal tentang Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga sudah melakukan kegiatan kita satu minggu ini. Tetapi untuk kegiatan satu minggu ini kita hanya melakukan kegiatan 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Kamis dan Jumatnya anak-anak silakan merayakan Paskah bersama keluarga di rumah. Nah, dari kegiatan kita satu minggu ini kita dapat mengambil nilai ketarikanitaan kita yaitu celebration. Rasa syukur kita kepada Tuhan, meskipun di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan Paskah bersama keluarga. Merayakan Paskah dengan cara bagaimana tadi ya? Rajin berdoa, rajin belajar, rajin bangun pagi, lebih rajin lagi membantu mama atau papa. Baik, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Anak-anak silakan duduk yang bagus, ambil sikap doa yang baik. Yuk, kita berdoa bersama. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, bunyi semuanya. Ayo kawan duduk manis lalu doa. Dear friends, let us pray together. 1, 2, 3. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah belajar untuk tema Paskah. Nah, Mem dan Miss selalu mengingatkan bahwa masih ada di sekitar kita. Jadi kita ingat 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, yuk sekarang kita
Miss